Mendengar ini, iblis mengerutkan kening dan merasa itu terlalu sulit untuk dihadapi. Su Jing memandang Lin Tian dan khawatir, apa yang bisa saya lakukan sekarang, leluhur? Ini semua adalah benda mati. Hadapi saja mereka dengan metode roh. Lin Tian berkata dengan sederhana, dan iblis mencoba menggunakan suara itu setelah mendengarkan. Benar saja, setelah suara itu, kerangka berhenti berjalan dan bergoyang di sana, seolah-olah mereka terpengaruh. Dan pembunuh salju itu bersenandung, aku punya cara. Lihat salju membunuh tangan untuk mengambil banyak bubuk hitam, lalu ke kerangka di atas taburan. Kerangka ini hidup satu persatu, dan mereka tidak terpengaruh oleh suara iblis, dan mereka pergi ke iblis selangkah demi selangkah. Demon Heavy dengan cepat menyerang lagi, tetapi dia tidak bisa menghentikan kerangka itu, jadi dia harus melihat Lin Tian dan bertanya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Lin Tian menenangkan, jangan khawatir, lihat aku. Kali ini, Lin Tian mulai menunjukkan Ling Yingbu ke kerangka dan memukulnya dengan satu tangan. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan pembunuh salju ini tertawa, wah, katakan, serangan umum tidak efektif untuk mereka. Tuan Kota Hijau juga bercanda, nak, menyerah sekarang, atau kamu akan mati hari ini. Pada saat ini, kerangka itu mengelilingi Lin Tian dari segala arah, dan mereka tidak membiarkan Lin Tian pergi. Mereka bahkan menekannya di bawah kerangka. Para pemilik toko terkejut saat melihat satu sama lain, dan Su Jing berkata dengan tergesa-gesa, apakah ada yang salah dengan leluhur tua itu? Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, tapi itu tidak akan pernah menjadi dia, kata Morgan. Ketika Su Jing mendengar ini, dia mulai menatap Lin Tian untuk melihat bagaimana Lin Tian bertarung melawan kerangka ini. Pembunuhan salju itu adalah berteriak lebih banyak lagi, nak, beri kamu kesempatan akhirnya, jangan menyerah, lalu tunggu untuk dibunuh oleh mereka. Tetapi pada saat ini, kerangka itu mengeluarkan suara klik, seolah-olah sedang pecah. Mereka bertanya-tanya apa suara itu. Setelah beberapa saat, ada aliran udara yang kuat. Dari kerangka ini, ledakan, dan semua kerangka tersebar. Orang-orang tercengang, dan salju tergagap, bagaimana mungkin, bagaimana Anda melakukannya? Lin Tian tersenyum dan berkata, semuanya membutuhkan kekuatan untuk diklaim. Aku hanya perlu mematahkan kekuatan itu dan mereka akan jatuh. Tampilan pembunuhan salju itu jelek. Maksudmu, kamu telah memecahkan semua kekuatan dalam kerangka ini? Iya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Snow tidak pernah percaya pada pembunuhan. Dia bersenandung, aku semua terbuat dari gas hantu. Kekuatan di dalamnya adalah gas hantu. Anda bukan hantu kultivasi. Bagaimana kamu bisa menyerapnya? Tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, siapa bilang saya bukan seorang kultivator hantu? Bagaimana kamu bisa? Salju itu membunuh dan membunuh semua orang tidak percaya. Tetapi Tuan Kota Hijau itu berkata, utusan salju, dia pasti menggunakan senjata ajaib apa. Orang-orang berpikir itu masuk akal, dan Iblis Chong tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, tetapi tertawa dan berkata, pokoknya, kamu tidak bisa membantunya hari ini. Su Jing juga bersemangat dan berkata, kamu telah melihat kekuatan leluhurku. Jika kamu tidak ingin mati, kamu akan segera bubar. Para penjaga toko saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa, tapi Sue Juejie berkata, aku akan melihat bagaimana kamu mengisap. Setelah itu, staf pembunuh salju memuntahkan ki hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan menjerat Lin Tian, membuat Lin Tian diselimuti hantu ki. Bagi mereka yang bukan praktisi hantu, jika mereka terjerat oleh hantu ki, konsekuensinya akan serius. Tetapi Lin Tian baik-baik saja, dan dia masih bermain dengan saluran ki hantu ini, apakah Anda akan menyerapnya untuk saya? Apakah kamu tidak tahu cara mengisap? Kalau begitu aku akan memberimu cukup. Selesai mengatakan, pembunuhan salju meningkatkan kekuatan, dan gas hantu itu semakin tebal, seperti kabut hitam. Melihat kerutan Su Jing, tetapi dia tidak bertanya, dia masih memilih untuk mempercayai Lin Tian, sementara Mo Chong bergumam, Lin Di ini lebih mengerikan dari 10.000 tahun yang lalu. Pada saat ini, ketika orang-orang itu mengira Lin Tian akan mengalami kecelakaan, Lin Tian bergerak sangat cepat dan menyerap semua hantu ki ini. Tiba-tiba, gas hantu menghilang tanpa jejak, dan semua orang menatap, dan salju membunuh demensia. Ini, apa yang terjadi? Lin Tian menatap pembunuh salju itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin melanjutkan? Mengapa kamu tidak melakukannya? Ya, aku tidak ingin menjelaskan masalahnya. Katakanlah mantranya. Lin Tian pergi ke salju membunuh selangkah demi selangkah. Snow membunuh tapi menatap Lin Tian, aku punya cara lain. Selesai berkata, salju ini membunuh untuk mengeluarkan pil, lalu dimasukkan ke dalam mulut. Saat berikutnya, salju ini membunuh tubuh menjadi besar, seperti raksasa kecil. Tidak hanya itu, seluruh tubuh bersinar seperti bayangan. Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, dan Lin Tian mengerutkan kening, pil 9 hantu. Pil Jiuyou Gui adalah pil eksklusif untuk Jiuyou Gui. Hanya penjaga hantu itu yang bisa memenuhi syarat. Sekarang Lin Tian curiga setelah salju membunuh. Snowkill tidak berharap Lin Tian mengenalinya setelah diejek, anak kecil, aku tidak berharap kamu mengetahui obat dan ini. Obat mujarab ini khusus digunakan untuk pekerjaan hantu. Bagaimana Anda memilikinya?
Lin Tian bertanya, dan Sui Juejia berkata sambil tersenyum, karena saya memiliki kemampuan yang hebat, saya bisa mendapatkan pil ini. Lin Tian memancarkan cahaya aneh, dan Iblis Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu 9 pil hantu? 9 pil hantu dapat meningkatkan kekuatan hantu, dan kekuatan jiwa pembudidaya hantu akan meningkat pesat. Lin Tian menjelaskan. Magic Heavy tidak menyangka memiliki pil ajaib seperti itu dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Di mataku, itu palsu. Kata-kata Lin Tian membuat Salju membunuh dan tertawa, palsu? Lalu aku akan mengguncang jiwamu. Selesai mengatakan, Salju ini membunuh gelombang satu tangan, dan kemudian cetakan telapak tangan bayangan virtual mengembun di satu tangan. Jejak telapak tangan hantu terbang keluar dan meraih Lin Tian. Ini seperti mengunci jiwa Lin Tian. Lin Tian tidak bisa bergerak. Wah, selama aku punya satu ide, jiwamu akan pergi ke 9 hantu. Salju itu membunuh dengan penuh kemenangan. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia mencibir, 9 hantu tidak berani menerima saya. Apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku? Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu pandai pada dirimu sendiri? Pembunuhan salju itu benar-benar bersenandung, dan Tuan Kota Hijau itu berteriak, utusan salju, bunuh dia dengan cepat. Saat ini, pemilik toko juga penasaran untuk menatap Lin Tian untuk melihat apakah dia akan dibawa. Su Jing dan Mo Chong sangat menantikan untuk melihat Lin Tian melawan. Salju membunuh tetapi meningkatkan kekuatan, ingin menarik jiwa Lin Tian keluar dari tubuh ini. Lin Tian tersenyum, dan kemudian melepaskan diri dari telapak tangan satu sama lain, dan melompat ke atas kepala pembunuh salju, dan pembunuh salju itu terkejut, bagaimana kamu melepaskan diri dari telapak tanganku? Kamu satu-satunya yang ingin membawaku? Anda terlalu naif. Lin Tian selesai dan melangkah keras. Snow membunuh kepalanya dengan keras, dan menegur. Pada saat ini, lengan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atas kepala Snowkill, dan ini semua dari teknik hantu. Tidak hanya itu, semua lengan ini diubah oleh hantu Ki. Mereka segera menjerat Lin Tian dan tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Para penonton terkejut dan menatapnya. Pada saat ini, Yuan Shen dari reinkarnasi Lin Tian dibuka, dan semua serangan hantu Ki memasuki benda langit Lin satu persatu. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkan pembunuhan salju, tetapi pada saat berikutnya, dia merasa bahwa gas hantu di tubuhnya telah menghilang sampai benar-benar hilang. Pembunuhan salju terkejut. Lin Tianxie tertawa, tanpa hantu Ki, Anda hanya akan memiliki tubuh. Selesai berkata, jalan napas Lin Tian terbuka, 30 juta yuan, kemudian jalan napas berubah 4 kali, dan jalan napas cepat 500 juta yuan sekaligus, dan kemudian telapak tangan tanpa bayangan turun dari atas kepala pembunuh salju. Dengan jeritan pembunuhan salju, seluruh tubuh mulai mengecil dan akhirnya jatuh ke tanah. Lin Tian menyegel jiwa untuk melarikan diri dengan segel. Setelah semuanya selesai, Lin Tian tertawa dengan Rune dan berkata, ada apa? Apakah nyaman? Salju membunuh rasa takut, dan orang-orang di dekatnya melihat, satu persatu tertegun, terutama Tuan Kota Hijau takut untuk melarikan diri. Lin Tian melihat ke arah pemilik toko, yang melarikan diri karena takut terlibat. Namun, sihir berat senang datang. Kamu masih kuat. Ayo pergi. Lin Tian tersenyum, lalu membawa Mo Chong dan Su Jing, serta binatang flamingo, ke lorong. Ketika Lin Tian memasukkan kuncinya, biarkan utusan itu belajar sendiri untuk melantunkan mantra. Tapi mantra yang dibaca secara umum, langit mulai berubah, dan kemudian orang-orang muncul di hutan. Sekarang hutan sudah gelap. Su Jing bertanya dengan rasa ingin tahu, kakek, apakah kita pergi ke terowongan? Tidak, seseorang meninggalkan tangan di sini. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Dalam kegelapan, dia berkata, wah, kamu sangat pintar. Anda telah menemukannya. Suara itu hitam dan dingin, dan iblis ragu, itu kamu lagi. Sebenarnya, itu bukan aku. Itu adalah Putri Negara Qin. Putri? Keraguan berat yang jahat, bahwa hitam dingin dengan cara yang puas. Ya, putri kami adalah putri Tuan Kecil Qin, dikenal sebagai salah satu wanita paling cerdas di Qin. Salah satu wanita terpintar, kata iblis. Black Hunter senyum dan berkata, jangan menyangkalnya. Dia yakin bahwa Anda mungkin mendapatkan kunci dan mantra, jadi Anda mengatur arai di sekitar sini. Setelah kalian berdua mulai, kalian akan memasuki arai. Ketika iblis mendengar larasan, dia tertawa, jika ya, itu adalah kekuatannya. Iblis menepuk bahu Lin Tian lagi, tetapi dingin hitam bercanda, arai ini, tetapi memiliki banyak ahli, terutama Master Arai, jadi sulit baginya untuk memecahkannya. Iblis berat tetapi berkata sambil tersenyum, tidak bisa hancur tanpanya. Lucu. Hitam dingin tertawa dalam kegelapan, sementara Iblis Chong memandang Dede Tian. Lindi, tunjukkan keahlianmu dengan baik, dan biarkan mereka melihat. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan beberapa batu roh, dan kemudian melemparkannya ke beberapa tempat. Di tempat dia dipukul, api menyala, dan kemudian barisan di sekitarnya mulai bergetar, dan gambar itu sepertinya menghilang kapan saja. Dingin hitam terkejut di tempat gelap, lalu buru-buru bertanya kepada seorang wanita, Putri, bagaimana melakukannya?
Pada saat ini, suara seorang wanita dingin menjadi tenang. Tidak apa-apa, biarkan dia memecahkannya. Hitam dingin suara, dan iblis mendengar suara wanita ini tetapi senyum penasaran melihat Lintian. Lindi, kata wanita ini, betapa pintarnya pada akhirnya. Lintian tidak tahu, tetapi dia berkata, tidak peduli seberapa pintar, orang yang menghalangi saya harus jatuh. Iblis berkata, ya, tidak peduli siapa Anda harus jatuh. Suara wanita itu sangat tenang dalam kegelapan. Turun? Apakah menurut Anda ini hanya arai biasa? Saya tahu itu bukan arai umum, tetapi 36 arai yang berubah. Tidak peduli bagaimana kerusakannya, itu tidak bisa dipatahkan. Kecuali jika 36 arai rusak pada saat yang sama, tetapi 36 arai saling melengkapi. Satu arai kurang akan membuatnya pulih dengan cepat. Jadi sulit untuk memecah mereka bersama. Lintian juga dengan tenang menjelaskan satu persatu. Wanita itu sedikit terkejut dan tertawa. Saya telah belajar selama bertahun-tahun, tetapi saya belum melihat ada yang memahami kebenaran. Aku tidak hanya tahu, tapi aku bisa istirahat. Lintian berkata, dan dibagi menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Wanita itu ragu, bagaimana? Apakah engkau mengandalkan penglihatan-penglihatan ini? Ini bukan Fata Morgana. Setelah Lintian selesai, dia mulai bubar satu demi satu, dan kemudian ada 36 jenis gambar berkedip-kedip, dan peralihan gila-gilaan. Iblis tampak terpesona, dan Sujing mengerutkan kening. Ada apa? Diperkirakan lusinan arai akan dipaksakan. Iblis menebak lagi, dan Sujing menjadi penasaran. Adapun wanita dalam kegelapan, dia mulai bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa memecahkannya? Ku bilang, aku akan istirahat. Dengan itu, semua iblis di Lintian mulai menghancurkan 36 arai. Setelah formasi menyebar, ada orang-orang dengan bendera besar di sekelilingnya, dan ada kursi sedan mengambang di belakang mereka. Di kursi sedan, itu yang disebut Putri, dan kegelapan berdiri di tepi kursi sedan dan berkata, Putri, apa yang bisa saya lakukan? Jangan khawatir, aku sudah mempersiapkan banyak hal. Sang putri percaya diri dan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, ubah garis. Iya. Orang-orang yang mengibarkan bendera besar melambai, dan sekitarnya segera menjadi lautan api, dan ada api di mana-mana. Sujing terkejut dan mengelak. Setelah menghindari satu persatu, Mocong bertanya pada Lintian, apa-apaan ini? Ini juga arai, tapi serangan ini arai. Jangan tersentuh. Ini akan sangat tidak nyaman. Tapi itu terlalu cepat. Morcercern bertanya-tanya bahwa untuk binatang api, ia mulai tumbuh lebih besar, kemudian mulai menjadi gila, dan mulai menyemprotkan api kemana-mana. Itu Master dalam kegelapan terkejut satu persatu, tetapi sang putri menjadi tenang dan berkata, pertahankan untukku, jangan terganggu. Iya. Orang-orang itu terus menari bendera, dan sang putri tersenyum pada Lintian di dalam dan berkata, saya tidak percaya, Anda bisa mematahkannya. Pada saat ini, Lintian menatap mereka yang mengibarkan bendera. Pada saat berikutnya, semua bendera orang-orang ini dilucuti dan dikibarkan di sekitar Lintian satu persatu. Dengan cara ini, seluruh jajaran mengalahkan diri sendiri, dan sang putri sedikit terkejut. Adapun dingin hitam, dia berkata mendesak, Putri, dia mengambil bendera semua orang. Sang putri tenang dan berkata, gunakan rune. Iya. Orang-orang itu mengeluarkan semua jenis rune satu persatu, dan kemudian menyebarkannya ke langit, segera membentuk perbatasan emas, menjebak Lintian dan yang lainnya di dalamnya. Iblis menyerang penutup emas dengan kekuatan besar. Namun, serangan itu rebound dan Tan Fei sendiri. Sujing kaget. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Morgan setelah dia berdiri diam. Apa ini? Itu dapat menggumpalkan penutup. Emas yang begitu kuat yang tidak diketahui Sujing, dan binatang lembu api menyerang penutup emas, tetapi tidak dapat mematahkannya. Wanita di kursi sedan berkata sambil tersenyum, hentikan perlawanan, tidak ada gunanya. Lintian berdiri di samping topeng dan berkata sambil tersenyum, topeng rune, itu tidak buruk. Anda bahkan dapat melakukan ini. Sepertinya kamu telah melatih sekelompok bakat arai yang aneh. Putri di kursi sedan dengan bangga berkata, ya, ini semua dipilih oleh camp susunan saya dan menemani saya bertarung ke segala arah. Semua sisi perang? Itu benar. Di Kyushu, banyak negara yang bermusuhan menderita kerugian saya. Bagaimana kalau memanggilku gadis hantu? Tidak puas? Kata sang putri sambil tersenyum. Lintian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan hantu. Ketika sang putri melihat bahwa Lintian tidak menganggap dirinya serius, dia tersenyum dan berkata, di Kyushu, banyak orang di banyak negara takut padaku. Apakah kamu tidak takut? Siapa aku, dan mengapa aku takut padamu? Lintian bertanya balik, dan sang putri berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda adalah penguasa aliran air. Tapi saya baru saja mendengarnya, tapi saya tidak percaya, jadi saya akan membawa seseorang untuk melihatnya. Ini sedikit berbeda dari imajinasiku. Buruk? Ya, Arus adalah keberadaan dan kemampuan negara air yang kuat.
Jika Anda adalah tuannya, Anda harus menjadi tipe orang tua dan tahu, tetapi Anda masih sangat muda sehingga saya harus curiga bahwa Anda palsu. Sang putri sedikit meremehkan Lin Tian. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, maka kamu bisa menontonnya. Apa yang kamu lihat? Pada saat ini, Lin Tian meletakkan tangannya di sampulnya, reinkarnasi Yuan Shen terbuka, dan kekuatan pada rune diserap satu persatu sampai penutup rune benar-benar menghilang, dan rune itu, seperti kertas biasa, melayang-layang. Mereka yang mempertahankan rune terlihat terkejut, dan Hei Han berkata, "Putri, dia rusak." Sang putri berkata dengan dingin di kursi sedan, "Aku melihatnya." "Kamu tidak harus mengatakannya." "Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang?" kata hitam dingin. "Jangan khawatir, saya punya cara." Sang putri berkata, berteriak kepada para pria, "Kabut kain." "Iya." Orang-orang itu selesai berkata, saat berikutnya, di sekeliling menjadi kabut, dan iblis memarahi, "Hal apa?" Su Jing berseru, "Tuan, ada kabut di sekitar. Aku tidak bisa melihatmu dengan jelas." Mo Chong berkata pada Su Jing, "Dekati flamingo." "Iya." Mo Chong dan Su Jing mengelilingi ternak api dan membiarkan ternak api dan binatang membantu mereka mendeteksi krisis di sekitar mereka. Lin Tian kemudian mendatangi mereka dan berkata, "Hati-hati, saya akan menyelesaikan penyihir arai itu, atau cara orang-orang ini tidak akan berhenti." "Bagus." Setelah berkat sihir yang berat, mulai waspada. Lin Tian perlahan keluar dari kabut, dan sekarang di luar kabut, para penyihir arai itu terus mengendalikan kabut di depan mereka. Dingin hitam juga bangga dengan putri di kursi sedan bertanya, "Putri, katamu, orang-orang itu bisa kehabisan?" Orang-orang di kursi sedan berkata dengan percaya diri, kabut ini akan menghasilkan halusinasi ketika tercium dalam waktu yang lama, sehingga mereka akan terpesona satu demi satu dan finali ditangkap oleh kami hidup-hidup. Mendengar ini, Hei Han berkata dengan penuh semangat, sang putri benar-benar pantas menjadi gadis hantu. Itu adalah sang putri sama sekali tidak sederhana. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dan langsung mengalahkan semua penyihir arai. Adegan itu penuh dengan tangisan dan lolongan, dan sang putri terkejut, "Ada apa?" Hei Han segera melihat sosok itu. Pada saat ini, sosok itu muncul. Ini Lin Tian. Dan Lin Tian menertawakan Hei Han dan sang putri. "Dua, tanpa penyihir arai ini, apa yang akan kamu lakukan?" Sang putri tenang dengan cepat di kursi sedan dan berkata, "Kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi aku tidak membuatmu takut. Saya punya cara lain." "Oh, jika Anda punya sarana, silakan datang." Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, tetapi dingin hitam ketakutan dan gemetar, "Putri, dia akan datang." "Saya tahu." "Kamu gugup." Sang putri tidak ingin bangun, tetapi sebuah kotak terbang keluar dari kursi sedan. Kotak ini berputar di sana. Pada saat berikutnya, makhluk roh yang tak terhitung jumlahnya habis, dan mereka mengelilingi Lin Tian satu demi satu. Hitam dingin adalah cara yang bersemangat, "Putri, apakah Anda bahkan membawa kotak hewan?" "Tentu saja." Melihat ini, Lin Tian tersenyum, "Makhluk roh ini, ingin menjatuhkanku? Hewan-hewan ini sangat kuat." Sang putri berpuas diri, dan Lin Tian tersenyum, "Oh, lalu aku akan menunjukkan kepadamu apa yang disebut makhluk roh." Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan aula binatang abadi dan melepaskan 10 binatang suci sekaligus. Begitu 10 binatang suci ini keluar, mereka sangat besar, terutama ketika mereka berdiri di tepi hutan, mereka seperti penjaga yang kuat. Tidak jauh di belakang, Su Jing dan Mo Chong kebetulan bertemu kabut menghilang. Mereka melihat adegan Lin Tian melepaskan binatang suci itu. Sungguh binatang buas yang hebat. Mata Su Jing terbuka lebar, dan Mo Chong bisa merasakan kekuatan binatang suci ini dan bergumam, "Orang ini, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak binatang suci?" Lin Tian memandang 10 hewan suci dan menemukan bahwa mereka sudah lama tidak terlihat, tetapi mereka semua akan menjadi hewan abadi. Adapun makhluk roh yang dilepaskan oleh sisi lain, mereka semua memiliki kaki yang lembut dan mundur perlahan seperti raja. Hitam dingin adalah cara yang lebih gagap, "Putri, bagaimana melakukannya sekarang?" Tetapi sang putri berkata, "Wah, tiba-tiba aku semakin tertarik padamu." "Tertarik?" "Ya, dengan kemampuanmu, kamu bisa bergabung dengan mansionku dan menjadi tamuku." "Bagaimana dengan itu?" Sang putri mulai merayu Lin Tian. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda tahu apa yang harus saya lakukan dengan aliansi? Apa hubungannya?" Sang putri bingung, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, "Dengan mereka, tidak ada aku, denganku, tidak ada mereka, jadi menurutmu apakah aku bisa bergabung dengan mansionmu?" Sang putri membeku dan berkata, "Aliansi Tiangu, tapi aliansi nasional kita." "Itu benar. Saya ingin menghancurkan mereka, tetapi Anda kin kerajaan, jika ada yang membantu saya akan menghancurkan mereka. Jadi tolong kembali dan beritahu kerajaan Qin, jangan ikut campur dalam urusan aliansi Tiangu dan aku, atau aku akan membiarkanmu kerajaan Qin menghilang dari Jiuzhou." Ketika Lin Tian mengatakan ini, penyihir arai yang jatuh di lingkungan itu terkejut satu persatu, sementara Hei Han tertegun dan bahkan tidak percaya apa yang dia dengar.
Putri di kursi sedan tiba-tiba tertawa, kamu gila. Sudah dikatakan. Terserah Anda untuk memutuskan. Lin Tian berkata dengan dingin. Sang putri harus berkata, biarkan mereka pergi. Pada saat ini, Fata Morgana di sekitarnya menghilang, dan kursi sedan, dingin hitam dan orang-orang di sekitar menghilang. Iblis Lengberat di sebelah jalan, semua pergi kemana? Ada 3 tingkat ruang. 3 tingkat. Iblis menatap, dan Lin Tianen berkata, lapisan pertama adalah apa yang biasanya kita lihat. Lapisan kedua adalah apa yang baru saja kita temui. Lapisan ketiga adalah tempat mereka bersembunyi. Iblis yang berat menghadapi berkabut, gadis ini, kembalikan kemampuan yang benar-benar banyak. Untuk membuat level ketiga, harus ada sihir yang kuat. Saya pikir dia seharusnya melakukannya, tetapi saya tidak ingin membuang waktu di sini untuk menemukannya sekarang. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia berhenti memperhatikan dan terus membuka lorong Kyushu. Sekitar beberapa saat kemudian, terowongan emas muncul. Lin Tian memandang Mo Chong dan Su Jing dan berkata, pergi. Bagaimanapun, itu bukan manusia. Saya khawatir terowongan ini akan berdampak buruk untuknya. Ada terowongan emas panjang di depan 3 orang dan 1 binatang Lin Tian, sampai mereka berjalan jauh, mereka pergi dari sini sepenuhnya. Di pintu masuk, kursi sedan muncul, dan hitam dan dingin muncul. Hanya saja Hei Han sedikit khawatir. Putri, ayo kita lepaskan mereka, oke? Kamu memiliki kemampuan, kamu datang untuk berhenti? Jalan napas sang putri, dan cara tertekan dingin hitam, tidak, itu perintah dari atas, pastikan untuk meninggalkan mereka, tidak bisa membiarkan mereka pergi ke Kyushu. Sang putri mendengarkan dan berkata, siapa yang memberi perintah? Dikatakan bahwa perintah itu berasal dari aliansi surga dan zaman kuno. Meskipun aliansi surga dan zaman kuno adalah liga bangsa-bangsa, itu tidak bisa mengendalikanku. Sang putri mendengus, dan dingin hitam berkata, jangan katakan itu, putri. Jika mencapai aliansi Tiangu, mereka pasti akan melapor kepada penguasa negara. Pada saat itu, pangeran dan kamu mungkin mendapat masalah. Putri jalan napas, untuk menuntut, mereka pergi untuk menuntut. Hitam dingin bingung, putri, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan keluarga Tuhan. Sang putri sedikit tenang. Aku tahu, tapi orang ini sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya. Mendengar ini, Hei Han tidak berdaya. Bagaimana menjelaskannya dengan aliansi surga dan zaman kuno? Kamu bilang mereka terlalu bagus untuk mengatakan hal lain. Dengan itu, sang putri membawa orang ke terowongan dan menghilang. Selama Hei Han tertekan dan mengikuti sang putri, Lin Tiansan dan seekor binatang buas, setelah menghabiskan 1/4 jam, berjalan keluar dari terowongan dan datang ke hutan. Ketika mereka sampai di sini, mereka bertiga langsung merasa bahwa nafasnya sangat jernih, dan beban sihir berkata, aku bisa merasakan roh sihir di sini, sangat kuat. Tapi aku merasakan banyak aura. Su Jing bingung. Melihat pandangan mereka yang berbeda, Lin Tian mencoba dan menemukan bahwa aliran udara di sini cukup istimewa. Misalnya, jika Lin Tian ingin mengumpulkan ki ajaib, dia akan menemukan bahwa konsentrasi ki ajaib lebih kuat daripada tempat lain di luar. Jika dia ingin mengumpulkan roh ki, dia akan menemukan bahwa konsentrasi roh ki juga lebih kuat daripada dunia luar. Jadi Lin Tian meminta nasihat si Tuken dan berkata sambil tersenyum, Kyushu, tidak hanya dapat membuat roh kudus lebih kuat, tetapi juga di sini, roh, atau sihir, atau bahkan gas lainnya, akan relatif kuat. Su Jing berseru, tidak heran begitu banyak orang suka tinggal di Kyushu. Itulah yang terjadi. Sihir berat juga penuh dengan darah, jika aku menemukan celah ke kerajaan iblis, aku akan segera pergi. Kalau begitu kamu tidak membersihkan Tiangu? Lin Tian menatap Iblis Chong, dan Iblis Chong berkata sambil tersenyum, tentu saja, aku akan membersihkan ini dulu. Itu saja. Lin Tian tersenyum, lalu memandang keduanya, pergi ke negara air dulu. Negara air. Su Jing dan Mo Chong penasaran, dan Lin Tianen berkata, tentu saja, pergi mencari Shizu, Shui Liu Mu, dan cari tahu bagaimana orang-orang di aliansi Angu sedang melakukan di Kyushu. Iblis berat penasaran untuk bertanya, bahwa orang-orang Qin, dia tidak tahu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, orang itu hanya 1 dari 100 orang dewasa, dan dia memiliki 10 komandan, dan ada beberapa menteri, jadi kontaknya terbatas. Setelah mendengar ini, Iblis bergumam, yang mulia sangat kuat, dan komandan di atas bahkan lebih mengerikan. Ngomong-ngomong, itu lebih dekat ke negara air. Ayo pergi ke sana dulu dan kenali. Lin Tian mengatakan apa yang dia pikirkan. Su Jing juga ingin melihat Shizunya, jadi dia berkata dengan penuh semangat, oke. Jadi 3 orang dan 1 binatang pergi, dan segera setelah mereka pergi, kursi sedan dan sekelompok orang muncul. Putri di kursi sedan berkata kepada orang-orang, bagaimana menurutmu, tuan-tuan? Mereka semua saling memandang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tetapi Hei Han datang dan berkata, Putri, baru saja saya lulus dengan pemimpin yang bertanggung jawab atas masalah ini, dia meminta kami untuk menangkap mereka. Komandan yang mana? Putri dengan cara dingin, dan hitam dingin ragu-ragu, Komandan Guan. Itu? Mengapa dia tidak datang?
Sang putri bersenandung, tetapi cara hitam dingin yang memalukan, dia adalah komandan, untuk bertanggung jawab atas keselamatan Qin di mana-mana, tidak akan meninggalkan ibu kota sesuka hati. Tetapi sang putri sedikit enggan, jadi biarkan putriku melakukan sesuatu untuknya. Serif, jika ini dilakukan, kamu akan diberi hadiah oleh Tuhan. Sang putri mendengar ini dan berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu, kembali dan beritahu komandan, aku tidak akan mendengarkannya. Dengan itu, sang putri berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, pergi, ikuti mereka. Leng dingin hitam selanjutnya, putri, Anda tidak mengatakan jangan dengarkan komandan. Saya tidak mendengarkannya, tetapi saya ingin menjatuhkan bocah itu dan membiarkannya pergi lagi, untuk membuktikan kemampuan saya, bukan untuk mematuhinya. Sang putri memiliki banyak kepribadian. Hei Han tahu karakter sang putri, jadi dia berkata, baiklah, tangkap dia dulu. Sang putri bersenandung, ayo pergi. Mereka semua berangkat sekaligus, dan Lin Tianshan dan seekor binatang buas datang ke gerbang sebuah kota kecil keesokan harinya setelah semalam. Su Jing penasaran dan bertanya, kakek, di mana kita sekarang? Menurut ingatan orang-orang Qin, ini seharusnya menjadi kota terdekat dengan Shui Guo, dan juga kota perbatasan. Kota perbatasan? Su Jing curiga, dan Lin Tianshan berkata, tempat ini berada di antara negara air dan negara salju, dan kota ini, juga dikenal sebagai kota air salju, memiliki semua jenis mata-mata dari kedua negara. Negeri salju. Apakah ini negara utusan sebelumnya? Su Jing memikirkan sesuatu dan berkata, dan Lin Tianshan berkata, ya, jadi berhati-hatilah nanti. Su Jing mengeluarkan suara, lalu 3 orang dan 1 binatang memasuki kota. Di kota kecil ini, ada banyak orang yang tersebar di sekitar. Mereka menjual di sini. Pada saat yang sama, banyak orang menatap Lin Tianshan dan seekor binatang buas dengan aneh. Su Jing melihat kemana-mana. Orang-orang ini akan melihat. Banyak orang adalah mata-mata. Mereka selalu memperhatikan situasi di sepanjang perbatasan. Begitu ada keadaan darurat, mereka akan melaporkannya kembali. Lin Tian menjelaskan. Su Jing berkata setelah mendengarkan, apakah ada banyak gesekan di antara 4 negara berbeda di Kyushu? Lin Tian berkata, dari ingatan orang-orang Qin, saya tahu bahwa beberapa negara memiliki aliansi, beberapa negara bermusuhan, tetapi beberapa negara, meskipun di permukaan, mungkin berbalik untuk memberi Anda pisau secara pribadi, yaitu sekutu palsu. Oleh karena itu, setiap negara akan membudidayakan banyak mata-mata dan memperhatikan pergerakan antar negara kapan saja. Su Jing mati rasa. Apakah itu mata-mata? Ya, jika Anda diidentifikasi oleh pihak lain sebagai orang dari negara manapun, Anda akan dianggap sebagai mata-mata jika Anda ingin menyelinap ke negara mereka. Lin Tian menjelaskan. Su Jing bertanya-tanya, kalau begitu kita akan pergi ke negara air. Apa yang harus kita lakukan? Lin Tian Xiao berkata, sederhana saja. Di kota kecil ini, ada stasiun pos negara air dan negara salju. Pergi ke sana dan lapor untuk bertugas. Melalui pemeriksaan mereka, yakin tidak ada masalah. Kemudian Anda bisa mendapatkan pas, dan seseorang akan mengatur untuk mengirimkannya ke kota-kota perbatasan negara masing-masing. Maka itu akan aman. Su Jing mengangguk ketika dia mendengar ini, sementara Mo Chong berkata sambil tersenyum, di mana negara air ditempatkan? Tanyakan tentang itu. Lin Tian mengetahui situasi umum dari populasi negara bagian Qin, tetapi ketika datang ke kota ini, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Su Jing, Mo Chong dan yang lainnya harus bekerja dengan Lin Tian untuk mencari tahu dari orang yang lewat. Segera mereka memiliki garnisun negara air. Tetapi ketika Lin Tian dan yang lainnya pergi ke tempat itu, sekelompok orang keluar dari gang dan menghalangi jalan mereka. Pakaian orang-orang ini sangat biasa, tidak bisa melihat apa yang istimewa, tetapi melihat 3 orang satu persatu tidak benar. Su Jing berjaga-jaga dan bertanya kepada iblis lagi, Tuan, bagaimana orang-orang ini bisa melihat kita seperti ini? Iblis tidak bisa memikirkannya, dan dia memandang Lin Tian. Apakah mereka dari Qin? Tidak banyak orang di negara bagian Qin. Saya pikir mereka milik negara salju. Lin Tian menebak. Benar saja, ini mengarah pada gagasan pemimpin bahwa itu adalah seorang pria dengan hanya satu sisi janggut. Itu tampak aneh seolah-olah dilem. Saya melihat pria itu membelai janggut di satu sisi dan menatap ketiga orang Lin Tianshan seperti bos kecil. Siapa kamu? Mengapa pergi ke negara air? Su Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu ada hubungannya dengan pergi ke negara air? Orang-orang itu tertawa, dan, yang tertua, berkata sambil tersenyum, kota ini tidak di bawah kendali negara bagian manapun, tetapi ada mata-mata negara air dan negara salju. Sebagai orang dari negara salju, saya tentu ingin tahu tujuan siapapun pergi ke negara air. Apakah ada masalah? Kalau begitu, apakah kami tidak akan memberitahumu? Su Jing tidak menyukai orang-orang ini ketika dia memikirkan pembunuhan salju. Yang tertua, tersenyum, gadis kecil, jangan tutupi wajahmu, kamu memiliki kemampuan untuk melepasnya. Coba saya lihat apakah wajah Anda kekanak-kanakan saat Anda berbicara. Su Jing adalah wanita tercantik di dunia.
Bagaimana dia bisa muncul sesuka hati? Jadi dia melotot, aku terbiasa memakai kerudung. Mengapa saya tunjukkan? Dan saya naif? Saya pikir Anda kekanak-kanakan. Kakak tertua itu mencibir, lalu orang-orang itu mengelilingi Lintian dan yang lainnya, dan orang-orang di dekatnya terbiasa dengan hal yang sama. Lagi pula, hal semacam ini dipentaskan setiap hari. Baik orang-orang di negara air atau orang-orang di negara salju memeriksa orang. Jadi kita harus melakukan pekerjaan kita sendiri dan melihat orang-orang itu seperti menonton drama. Su Jing menatap orang-orang. Sebaiknya kau tidak melakukannya, atau tuanku dan kakekku akan membuatmu berbaring tengkurap. Bos mencibir, berbaring? Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari bertarung dengan kami di sini? Apa itu? Su Jing bertanya ragu-ragu, senyum jahat, kakak tertua, itu, akan menjadi penjahat paling dicari di negara salju, dan tidak akan pernah memasuki negara salju, jadi sebaiknya kamu bekerja sama, tidak masalah, kami secara alami membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan pergi. Siapa yang suka pergi ke negeri saljumu? Su Jing berkata langsung, membuat, bos, terlihat jelek, tidak matter apakah Anda pergi atau tidak, saya akan memeriksa hari ini. Selesai mengatakan, kakak tertua itu mendorong beberapa orang untuk pergi, dan orang-orang itu pergi, bersiaplah untuk Su Jing dimulai. Su Jing memandang Mocong dan Lintian, tetapi Mocong tersenyum dan berkata, mawa kecil ini, aku akan menyerahkannya padamu, dan aku tidak akan ikut campur. Su Jing menatap Lintian setelah mendengarkan. Lintian tersenyum dan berkata, kamu harus berolahraga lebih banyak. Su Jing dikenali oleh kedua pria itu dan segera berkata, aku akan menjaga mereka. Setelah itu, Su Jing mulai menggunakan teknik bunga plum untuk menjerat orang-orang itu. Orang-orang ini menyerang dengan gila-gilaan, tetapi mereka tidak dapat mematahkannya, dan, bos, mengerutkan kening, sihir macam apa? Su Jing tertawa, itu mantra hipnotis. Kemudian, orang-orang itu jatuh satu persatu, dan para penonton penasaran. Adapun mata-mata Shui Guo, mereka saling memandang, dan seseorang bergumam, ini seperti teknik aliran air bunga plum dari Master Shui Guo. Ya, ini aliran air bunga plum. Kemudian mata-mata Shui Guo keluar satu demi satu, dan sang putri di kursi sedan bertanya pada Dingin Hitam, apakah kamu tahu sihir ini? Dikatakan saat ini. Laporan Dingin Hitam, dan sang putri ragu, tidak berharap seorang gadis kecil terkait dengan aliran air. Tidak bisa menjadi pria itu, apakah benar-benar penguasa aliran air? Mungkin. Begitu Heihan memikirkan kengerian Lintian, dia gemetar. Tetapi sang putri berkata, kalau begitu aku akan mencoba menjatuhkannya dan membiarkan orang-orang di seluruh dunia mengetahui kekuatanku. Putri, apakah kamu punya ide? Tapi sang putri tertawa, ya. Dengan itu, sang putri membawa orang pergi, dan di Lintian dan yang lainnya, sekelompok orang dari negara air datang lagi, dipimpin oleh seorang pemuda, yang juga berkedip dengan roh api. Begitu pemuda itu muncul, dia tersenyum kepada kakak laki-laki tertua, dan berkata, Raja Salju, apakah kamu menderita kerugian? Pria bernama Sui Wangba berkata, Yan Guisun, tolong telepon lagi. Kamu bisa meneleponku, kenapa aku tidak bisa? Pria muda itu mulai berkelahi. Su Jing terlihat bingung, penasaran melihat Lintian dan Mocong. Siapa orang-orang ini? Seharusnya negara air. Mendengar tentang negara air, Su Jing mendekat dan bertanya kepada pemuda itu, apakah kamu dari negara air? Pemuda itu berbalik dan berkata, Yantian, pramuka di sini di Shiziguo. Su Jing berkata dengan suara, bisakah kamu membawanya ke Shiziguo untuk diperiksa? Ya, tapi aku harus pergi ke rumah kita nanti dan lulus ujian. Yantian Yuli berkata bahwa dia takut menyinggung Su Jing karena dia tidak tahu apa hubungannya Su Jing dengan arus. Namun, kakak tertua itu bersenandung, hari ini, gadis ini tidak diizinkan pergi. Apa? Apakah Anda ingin melawan kami? Lahan pertanian yang terbakar itu menginterogasi, dan, kakak tertua, ini berteriak, berkelahi, siapa yang takut pada siapa? Untuk sementara, Kotoran Le berpikir bahwa kedua kelompok orang ini akan bertarung, tetapi Su Jing sekali lagi, keterampilan air bunga plum yang tak terhitung jumlahnya, menjerat orang-orang itu. Sesaat kemudian, mereka semua jatuh, dan orang-orang Shui Guo semua bersorak dan maju untuk bertarung dan menendang. Kemudian Yantian tersenyum pada Lintian dan yang lainnya, semuanya, tolong ikuti saya. Ketika orang-orang ini pergi, kakak tertua bangun dengan bingung, tetapi dia merasa wajahnya terbakar, jadi dia mengeluarkan cermin dengan rasa ingin tahu, dan ketika dia melihat wajahnya telah ditendang ke kepala babi, dia memarahi, Yan Guisan, tunggu. Lintian dan yang lainnya telah datang ke sebuah manor, yang penuh dengan penjaga dan patroli negara air. Yantian membawa mereka langsung ke rumah sakit dan menemukan seorang pria parubaya yang sedang minum teh. Pria parubaya itu mengagumi sebuah lukisan, tetapi juga segala macam pujian. Ketika Lintian dan yang lainnya masuk, pria itu segera menyembunyikan lukisan di punggungnya seolah-olah dia takut terlihat. Pada saat yang sama, pria itu juga memarahi, Yantian, maksud saya, ketika Anda masuk, apakah Anda ingin melaporkannya? Anda, mengapa Anda selalu begitu terburu nafsu? Yan.
Tian berkata dengan canggung, Tuan Shan, orang-orang ini, jika Anda ingin datang untuk diperiksa, saya akan membawa mereka. Inspeksi, bisakah kita pergi ke ruang inspeksi? Apa yang kamu lakukan denganku? Itu namanya Shanda, sedikit tidak sabar. Yan Tian ragu-ragu, mereka memiliki identitas khusus. Saya pikir Anda perlu melihat mereka. Spesial? Apa yang spesial? Orang dewasa gunung itu melihat gambar yang akan diganggu oleh orang itu, hatinya tidak senang, sangat tertekan. Mereka adalah murid dan tuan dari tuan saat ini. Ketika dia mengatakan ini, Yan Tian merasa itu palsu yang bagus. Tapi dia telah melihat keterampilan aliran air bunga plum dengan matanya sendiri, dan dia tidak berani meragukan Su Jing dan yang lainnya. Orang dewasa gunung ini, ketika mendengar ini, matanya menatapnya terlebih dahulu, lalu santai. Aku berkata Yan Tian, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada magang dan master? Yan Tian tahu bahwa pihak lain tidak akan mempercayainya, jadi dia dengan cepat mengatakan apa yang baru saja terjadi, dan orang dewasa gunung ini segera berubah sikap. Hanya dengarkan orang dewasa gunung ini berkata kepada Su Jing, Nona muda ini, orang yang bertanggung jawab di sini, pedang gunung, tidak tahu, apakah keterampilan bunga plum Anda saat ini benar? Pedang gunung, sambil memuji, dengan hati-hati menyetujui identitas Su Jing. Saya khawatir jika salah satu dari mereka tidak bekerja dengan baik, dia akan kehilangan nyawanya. Su Jing melihat bahwa pihak lain tidak mempercayainya. Dengan lambaian tangannya, aliran air bunga plum segera muncul, dan pedang gunung melihatnya dan berseru, sungguh. Haruskah kita pergi ke negara air? Su Jing menyimpannya dan bertanya, sementara pedang gunung segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, tapi kamu harus pergi ke suatu tempat bersamaku. Di mana? Su Jing bingung, dan Lin Tian serta Mo Chong ingin tahu. Adapun pedang gunung, mereka membawa mereka ke sebuah ruangan. Ada cermin di ruangan ini, dan pedang gunung berkata, semuanya, jika kamu ingin pergi ke negara air, letakkan saja tanganmu di atasnya, dan berdiri di sana tanpa gangguan. Jika Anda tidak memusuhi negara air, Anda akan baik-baik saja. Jika kamu bermusuhan, jiwamu akan terhirup ke cermin. Su Jing tidak menyangka akan terlihat terkejut setelah cermin. Cermin apa? Ini sangat aneh. Ini disebut cermin jiwa. Ini digunakan untuk memeriksa apakah orang lain memiliki tujuan. Pedang gunung berkata dengan canggung. Su Jing maju, meletakkan tangannya di atasnya, lalu cahaya di cermin menyala, tetapi dia tidak menyerang Su Jing. Tidak hanya itu, tetapi juga sebuah token terbang keluar dan mendarat di Su Jing, dan ada nafas Su Jing di atasnya. Shan Jian segera menjelaskan, ini adalah token pas Anda, dan itu memiliki napas Anda, yaitu, token identitas Anda di negara air di masa depan, yang harus diperiksa kapan saja di banyak tempat. Su Jing menatap Mo Chong setelah suara, Tuan, giliranmu. Tidak apa-apa bagi iblis untuk kembali, begitu juga Lin Tian. Shan Jian merasa lega. Lagi pula, dia takut mereka berpura-pura mempelajari keterampilan aliran air. Tapi sekarang jangan khawatir, jadi Shan Jian dengan hormat berkata kepada ketiganya, aku akan membawamu ke kota perbatasan negara air. Ketika Anda sampai di sana, Anda akan bebas. Bukankah sekarang gratis? Su Jing bertanya dengan aneh, sementara Shan Jian berkata dengan canggung, karena kami memusuhi negara salju, kami akan selalu membuat masalah, jadi kami akan mengawalmu secara langsung. Su Jing berkata dengan suara, kapan kita akan mulai? Sekarang. Setelah itu, Shan Jian meminta Yan Tian untuk mengatur tim penjaga, dan kemudian mereka membawa pelatih bersama, dan kemudian berjalan keluar kota ke kota perbatasan terdekat. Dalam perjalanan, ada gambar yang tertancap di pinggang pedang gunung, seolah-olah dia takut jatuh. Lin Tian telah membayar AT untuk waktu yang lama, jadi dia bertanya pada pedang gunung, apakah fotomu sangat berharga? Bagaimana cara membawanya? Tidak dalam keajaiban ruang. Pertanyaan ini menarik Su Jing dan Mo Chong, terutama Su Jing berkedip dan berkata, sepertinya kita baru saja pergi ke halaman, dan kamu juga melihat gambar ini. Awalnya, Shan Jian sedikit bingung, dan bahkan berkata, ini, aku. Mo Chong tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, mengapa kamu seorang ibu seperti itu? Sama seperti seorang wanita. Aku khawatir kamu akan tertawa, kata Shan Jian, sedikit malu. Bukankah itu hanya lukisan? Iblis tidak bisa membantu tetapi menggambar dengan satu tangan. Pedang gunung itu terkejut. Tidak mungkin. Namun, bobot ajaib masih terbuka. Saya melihat ada beberapa wanita dalam lukisan itu, dan mereka halus, membuat pedang gunung menjadi merah. Su Jing menegur bagaimanapun, dasar, baik celaka. Saya tidak punya hobi, tapi saya suka wanita. Jangan salah paham, gadis. Saya suka menikmatinya, bukan menyentuhnya. Apresiasi? Tidak ada sentuhan? Bagaimana dengan otak Anda? Apa yang Anda pikirkan? Su Jing tucao. Shan Jian minta maaf, tapi Lin Tian menatap gambar itu untuk waktu yang lama dan berkata, berikan padaku. Senyum Leng yang berat dan ajaib selanjutnya berkata, bagaimana? Apakah Anda tertarik? Lin Tian tidak banyak bicara.
Sebaliknya, dia membawa lukisan itu ke Su Jing. Namun, Mo Chong berkata kepada Su Jing, leluhurmu, yang tidak tertarik pada kecantikan sejati, tertarik pada wanita dalam lukisan itu. Ketika Su Jing mendengar ini, dia langsung bertanya, Tuan, mengapa leluhur saya tidak tertarik pada kecantikan? Apakah kamu benar-benar ingin tahu? Iblis menertawakan Su Jing, dan Su Jing berkata, aku ingin tahu. Hiah, ada adik perempuan bela diri. Karena dia sudah mati, dan dia sangat menyukai adik perempuan bela diri itu, jadi dia jarang mendapat teman baru. Itu cinta. Su Jing berseru, dan mau terkekeh, tapi adik perempuannya, itu tidak mudah. Oh, seberapa sulit? Namun, Morgan Chong menemukan bahwa dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Dia hanya bisa menatapnya, berbalik dan tanyakan pada dirimu sendiri. Su Jinggang ingin bertanya pada Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap lukisan itu dan berkata, ini adalah gambaran yang membingungkan pikiran. Jika Anda melihatnya dalam waktu yang lama, Anda akan mudah khawatir tentang untung dan rugi, bahkan kehilangan diri sendiri, atau bahkan dikendalikan oleh orang lain. Begitu kata-kata itu keluar, sihir berat dan Su Jing terkejut. Mereka penasaran lukisan seperti apa yang bisa mereka miliki. Tapi pedang gunung itu terkejut. Tidak, itu tidak mungkin. Siapa yang memberimu lukisan ini? Berapa lama Anda menontonnya? Lin Tian bertanya tentang pedang gunung, dan pedang gunung berkata dengan canggung, ya, sudah 3 hari. Suatu hari, seorang pelukis memberikannya kepada saya. Pelukis? Ya, pelukis juga akan pergi ke negara air kita, jadi ketika dia datang, dia mengirimiku hadiah ini. Saya pikir itu bagus, jadi saya menerimanya. Suar gunung kata de canggung. Lin Tian mengerutkan kening. Kamu mungkin telah ditipu. Curang. Pedang gunung Leng berikutnya, dan Lin Tianen menyuarakan cara, melihat gambar ini, mudah terpengaruh. Dampak? Shanjian tidak tahu apa artinya, tetapi Lin Tian berkata, dapatkah Anda menunjukkan kepadanya layar verifikasi ruang verifikasi pada saat itu? Pedang gunung mengeluarkan suara, lalu dengan lambaian satu tangan, sebuah gambar muncul. Saya melihat ini adalah pelukis cantik dengan wajah putih dan rak buku kecil di belakangnya. Ada banyak gambar di dalamnya, seperti seorang sarjana. Ketika pelukis meletakkan tangannya di cermin, tidak ada yang istimewa, jadi Shanjian berkata, itu normal. Apakah ada cara lain untuk merekam proses verifikasi Anda? Metode perekaman lain. Ya, itu adalah catatan yang diverifikasi oleh semua orang. Lin Tian bertanya, dan pedang gunung itu mengangguk, ya. Dengan itu, Shanjian mengeluarkan selip kayu lain dan berkata, ini catatan masing-masing. Kalau begitu tunjukkan padamu. Pedang gunung menunjukkan gambar pria itu barusan. Pada saat itu, pria itu diserang di depan cermin, dan api melilit di sekelilingnya, dan ada rantai yang tak terhitung jumlahnya untuk menarik jiwanya masuk. Tapi pelukis mengeluarkan token dan memukulnya di cermin. Cermin itu sunyi dan sebuah tanda terbang keluar. Shanjian berkedip dan berkata, ada apa? Catatan kayu itu benar, dan apa yang kamu lihat salah. Lin Tian menunjuk ke gulungan itu, yang jelas berarti gulungan itu dibuat. Pedang gunung menakuti konyol, bagaimana ini bisa terjadi? Su Jing dan Mo Chong juga tercengang. Mereka tidak mengharapkan lukisan dengan kemampuan hebat untuk menunjukkan dua gambar berbeda. Su Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kakek, apa yang terjadi? Lin Tian menatap lukisan itu dan berkata, lukisan ini adalah kombinasi dari ilusi, yang dapat membuat orang memiliki ilusi jangka pendek, dan membiarkan pihak lain mendiktekannya. Setelah sekian lama, mudah dikendalikan oleh orang-orang. Untungnya, dia hanya menontonnya selama 3 hari. Su Jing kemudian menatap pedang gunung dan berkata, lihat, tidak berakhir dengan baik. Shanjian sedang terburu-buru. Dia tahu bahwa itu masalah besar. Dia memandang Lin Tian dan yang lainnya. Semuanya, Anda akrab dengan master saat ini. Tolong kirim seseorang untuk mencari tahu pelukisnya. Jika ada ngengat di pelukis, kepalaku tidak akan dijamin. Su Jing tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, aku tidak bisa menghubungi Shizuku. Pedang gunung terasa seperti akan benar-benar dingin. Ini sudah berakhir. Lin Tian menyingkirkan lukisan itu dan berkata, 3 hari, dia seharusnya tidak bisa melakukan sesuatu yang penting. Jangan khawatir. Pedang gunung seperti menggenggam sedotan dan menatap Lin Tian. Itu, Lin, Tuan Lin, Anda harus berbicara beberapa patah kata di depan master aliran air. Ya, jangan lakukan itu. Lin Tian menenangkan. Tetapi pedang gunung semakin cemas, dan mulai menangis, dan Yan Tian dan yang lainnya di luar kereta dibutakan, dan mereka ingin tahu tentang apa yang terjadi. Terutama Yan Tian bertanya, ada apa denganmu, Tuan Shan? Shanjian buru-buru berkata, aku tersedak oleh sesuatu. Saya menderita. Apakah itu baik-baik saja? Yan Tian peduli tentang itu, dan pedang gunung berkata, tidak apa-apa, lanjutkan. Iya. Orang-orang saling memandang dan merasa aneh. Pedang gunung menatap Lin Tian dan berkata dengan menyedihkan, Tuan Lin, Anda harus menemukan jalan. Jangan khawatir.
Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, tetapi pedang gunung selalu merasa tidak aman, terutama bahaya yang tersembunyi, yang membuatnya merasa mati rasa ketika memasuki kota perbatasan. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang muncul di sekitar untuk menghentikan kereta dan sekelompok penjaga. Kereta berhenti tiba-tiba, dan orang-orang di dalamnya bergoyang beberapa kali. Pedang gunung di benaknya memarahi, bagaimana situasinya? Yan Tian bergegas jalan, orang dewasa gunung, adalah Shan Jian dari negara salju menyeka wajahnya hingga bersih, lalu mengambil napas dalam-dalam dan keluar seperti manusia, sementara Su Jing tertegun, seberapa cepat mengubah wajahnya. Orang ini sangat menarik, katanya sambil tersenyum. Lin Tian tidak bisa menangis atau tertawa, lalu turun dari kereta bersama. Di sekelilingnya ada orang-orang dari negeri salju. Di antara mereka, orang dewasa, yang baru saja diejek oleh Su Jing, yang dikenal sebagai Raja Salju 8, sedang menatap Su Jing dan yang lainnya dengan marah saat ini, dan kemudian berkata kepada seorang pria parubaya di samping, Tuan Fang, orang-orang itu. Pria bernama Tuan Fang menatap dingin ke arah Su Jing dan yang lainnya, sementara pedang gunung melotot, apa maksudmu, Fang Kun? Fang Kun, penanggung jawab Suekuo di kota kecil, biasanya berdamai dengan gunung pedang, yang secara alami adalah keberadaan api dan air. Saat ini, melihat Fang Kun secara pribadi memimpin tim untuk mencegat, Shan Jian tidak senang, dan Fang Kun berkata dengan dingin, orang-orang itu, aku menginginkan mereka. Kamu menginginkannya? Anda pikir Anda siapa? Pedang gunung melotot, dan Fang Kun tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak akan melakukannya, jadi aku memobilisasi kekuatan negara salju di kota kecil, dan kamu hanya membawa sebagian kecil. Kata ini jatuh, gunung-gunung di sekitarnya adalah semua orang, puluhan kali lebih banyak dari pedang gunung dan lainnya, yang dapat menakuti pedang gunung. Apakah kamu akan memprovokasi perang antara kedua negara? Kami adalah musuh. Apa pertanyaannya? Fang Kun bercanda, dan Shan Jian bersenandung, sudah kubilang, aku tidak akan memberikannya padamu. Fang Kun mencibir, aku ingin menyingkirkanmu, tapi aku akan melakukannya bersama kali ini. Lucu, kamu pikir kamu terlalu banyak, kamu terlalu baik. Pedang gunung melotot, sementara Fang Kun tersenyum dan berkata, ada banyak orang, mungkin tidak serius, tapi lihat siapa yang saya undang. Dengan itu, Fang Kun berdiri di satu sisi, dan tidak jauh di belakang, seorang lelaki tua dengan tas kecil di punggungnya dan serangga yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya muncul. Orang tua itu mengirimkan banyak tumbuhan, dan serangga-serangga itu sangat menyukainya, tetapi pedang gunung melihat wajahnya sangat berubah, Raja Serangga dari negara salju. Raja Cacing, ada apa? Su Jing bertanya, dan pedang gunung berkata, dikatakan bahwa ada tempat di mana serangga dibesarkan di negara salju. Ada banyak orang aneh dan orang-orang dengan kemampuan berbeda yang memiliki gelar berbeda di lembah serangga. Di depannya adalah salah satu dari 10 raja serangga dari lembah serangga, yang dapat mengendalikan banyak serangga beracun yang mengerikan. Su Jing tidak mengharapkan tempat seperti itu, dan Raja Serangga berkata sambil tersenyum, aku benar-benar di lembah serangga negara salju, dan aku yang ke-8. Kamu bisa memanggilku Serangga 8. Itu nama yang bagus. Su Jing Tucao, dan Raja Serangga menatap Su Jing dan tertawa. Kudengar kau akan memiliki aliran air bunga plum, bukan? Terus? Su Jing itu tidak menyukai cara pihak lain, tetapi Raja Serangga ini memiliki semut di seluruh wajahnya, yang menakutkan untuk ditonton. Tetapi Raja Serangga tidak berpikir itu wajar untuk mengatakan, aliran air selalu menjadi objek penelitian semua negara besar, dan keterampilan aliran air bunga plumnya, banyak orang ingin tahu, tetapi mereka belum memiliki kesempatan. Hari ini, mereka memiliki kesempatan untuk melihat seseorang akan, jadi silakan ikut dengan saya. Jalan-jalan, apa maksudmu? Bergabunglah dengan kami di negara salju dan berikan kemewahan yang Anda inginkan. Jika tidak, pergilah ke kamp musuh negara salju dan simpan selamanya. Saya tidak tahu yang mana yang Anda inginkan. Serangga Wang tersenyum dan menatap Su Jing. Su Jing menatap pucat. Apa menurutmu aku akan ditakuti olehmu? Namun, Raja Serangga tersenyum dan berkata, orang yang ingin saya tangkap tidak dapat lepas dari telapak tangan saya, jadi gadis, sebaiknya Anda memikirkannya. Tetapi Su Jing memandang Mo Chong dan Lin Tian dan berkata, tuanku dan leluhurku ada di sini. Saya tidak percaya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hanya mereka berdua? Saya bisa menyelesaikannya dengan mudah. Raja Serangga berkata dengan bangga, tetapi Su Jing berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa menyelesaikannya, aku sangat mengagumimu. Raja Serangga itu mencibir, ini yang kamu katakan. Selesai berkata, Raja Serangga menatap iblis berat dan Lin Tian, siapa di antara kalian yang ingin mempelajari serangga saya terlebih dahulu? Pedang gunung segera mengingatkan kedua Lin Tian, jangan tertipu, serangganya beracun. Tetapi kelompok persegi bercanda, pedang gunung, kapan kamu berani begitu pemalu di negara air? Bahkan tidak berani mencoba? Pedang gunung Po, kamu adalah penjahat, aku tidak akan mempercayaimu. Fang Kun tertawa, percaya atau tidak, mereka tidak bisa pergi. Dengan tergesa-gesa, Shan Jian berkata kepada Lin Tian dan yang lainnya, mari kita bantu Anda menemukan jalur darah, dan Anda harus pergi ke kota perbatasan.
Adapun kata-kata Shanjian, Su Jing tersentuh dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Shanjian. Bagaimana kami bisa membiarkan Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan kami? Itu tugasku." Shanjian tidak ingin orang-orang ini mengalami kecelakaan, jika tidak dia akan berada dalam masalah yang lebih besar, jadi dia tidak suka mengalami kecelakaan sendiri. Su Jing tidak berpikir begitu, tetapi Mo Chong berkata sambil tersenyum, "Aku ingin melihat terbuat dari apa serangga di Kyushu dan tidak bisa membuatku jatuh." Raja Serangga melihat iblis keluar lagi dan tersenyum ringan, "Kamu sangat sombong. Ayo, coba saya lihat." Iblis tidak takut dengan jalannya, dan Raja Serangga itu berpikir. Tiba-tiba di sekitar iblis muncul beberapa serangga terbang. Topeng gas berat ajaib dibuka untuk mencegah lawan mendekat, tetapi serangga ini akan memakan gasnya. Topeng gas berat ajaib tiba-tiba dipatahkan oleh lawan. Raja Serangga itu mengeluh, "Tidak berguna, serangga ini tetapi dapat melahap gas, dan keras tak tertandingi." Iblis tidak mempercayainya. Dia mengalahkannya dengan satu pukulan. Namun, beberapa serangga yang dipukul tampak seolah-olah mereka telah menghilang sepenuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, serangga ini muncul lagi dengan cepat, berbaring di tubuh iblis, dan serangga Wang berkata sambil tersenyum, "Serangga ini akan bergerak dalam jarak tertentu dalam sekejap." Semua orang konyol, terutama pedang gunung yang terkejut. Mereka buru-buru membiarkan iblis mundur, tetapi iblis ditangkap oleh serangga-serangga itu. Tidak hanya itu, serangga ini juga menyusup ke dalam tubuh iblis, yang langsung terlihat jelek. Su Jing kaget. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Saat ini, sihir berat terasa lemah di sekujur tubuh. Iblis dan serangga macam apa yang tidak bisa mengerahkan kekuatannya dalam sekejap? Su Jing dan Shanjian terkejut. Raja Serangga tertawa, "Serangga ini juga bisa menelan gas di tubuh manusia. Tanpa gas ini, Anda tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan secara alami." Mendengar ini, Su Jing dan yang lainnya terlihat jelek, sementara Fang Kun berkata sambil tersenyum, "Jika aku jadi kamu, Tuan Shan, aku akan membawamu pergi dengan cepat. Jangan kehilangan nyawamu untuk beberapa orang. Aku tidak akan meninggalkan mereka." Kemudian dia berteriak kepada para penjaga, "Bertarunglah dengan mereka." Iya. Orang-orang di negara air ini juga orang-orang terkenal yang tidak takut mati, jadi mereka bergegas keluar atas dorongan pedang gunung. Ketika Raja Serangga tersenyum aneh, lebah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, yang membuat hidung mereka biru dan wajah mereka bengkak, dan mereka semua tidak berdaya dan jatuh ke satu sisi untuk menangis. Akhirnya, hanya Su Jing dan Lintian, serta Flamingo, yang tersisa. Tetapi binatang sapi api juga sedikit tidak sabar, karena serangga ini sangat penuh kebencian, dan Raja Serangga menertawakan Su Jing, "Gadis, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih apakah kamu ingin patuh atau dikurung di dalam sel, apapun yang kamu inginkan." Su Jing Dao, "Saya tidak akan berkompromi." "Oh, sepertinya aku harus menjatuhkanmu dulu." Raja Cacing sangat senang, dan kemudian dia mengeluarkan beberapa cacing. Su Jing kaget menyerang serangga tersebut, namun serangga ini bisa bergerak dalam sekejap, dan tiba di depan Su Jing, yang membuat serangan Su Jing sama sekali tidak berpengaruh pada serangga tersebut. Melihat Su Jing akan dikepung serangga, iblis berkata dengan muram, "Aku berkata, Lindi, kapan kamu akan menunggu? Kamu masih belum melakukannya." Lintian menjawab, "Maaf, saya sedang melihat serangga ini." Lihat. Orang-orang tidak tahu apa maksud Lintian, tetapi Lintian menggunakan teknik menjebak hewan. Serangga-serangga itu segera terpengaruh. Tidak hanya itu, Lintian duduk dan menyebarkan momentumnya. Serangga terbang mundur satu persatu, dan beberapa keluar dari beberapa tubuh manusia seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Begitu juga serangga dalam tubuh sihir berat, karena tidak apa-apa jika berat. Untuk adegan ini, orang-orang di negara salju penasaran, sementara pedang gunung dengan bersemangat menatap Lintian, "Dewasa, ini dewasa, sangat kuat." Sanjungan pedang gunung membuat Lintian menggelengkan kepalanya, beberapa serangga kecil, tidak ada yang serius. Tapi ini membuat Raja Cacing terlihat jelek, "Nak, aku 8 cacing." Lintian langsung menyela, "Aku akan menjagamu, serangga 8, atau serangga. Jika aku menghalangi lagi, aku harus menghancurkan serangga ini bersamamu." Orang-orang di negara salju tidak menyangka Lintian menjadi begitu gila, dan kelompok persegi itu mencibir, "Wah, tahukah kamu apa yang bisa dilakukan Raja Serangga? Kubilang, apapun yang terjadi." Mata Lintian berkedip dingin, tetapi Fang Kun tidak bisa melihatnya lagi. Dia berkata langsung kepada Raja Serangga, "Raja Serangga, aku akan membersihkan bocah ini." Selesai berkata, kelompok persegi ini bergegas keluar, dan pedang gunung ingin keluar untuk bertarung dengannya. Lintian membuka jalan, "Aku masih datang." Begitu Fang Kun bergegas keluar, dia mengambil pedang itu, tetapi pedang itu jatuh ke tangan Lintian sebelum menyentuh Lintian. Semua orang saling memandang dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi Lintian berkata, "Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan pedangnya. Aku ingin menyerangmu." Fang Kun ditakuti oleh Lintian, jadi dia mengeluarkan beberapa senjata ajaib. Namun, tidak peduli senjata ajaib apa yang dia keluarkan, dia akan dibawa pergi oleh Lintian selama dia mengeluarkannya.
Orang-orang di kerajaan salju bingung satu persatu, dan Raja Cacing juga bingung. Tuan Fang, apakah Anda mengirim senjata ajaib kepada orang lain? Fang Kun malu, aku tidak tahu dia akan menerima senjata. Ajaib Raja Serangga juga merasa aneh dan berkata, tekan dia dengan Roh Kudus. Iya. Hanya kelompok persegi yang melepaskan roh bintang 6, yang bersinar dengan cahaya merah dan tampak seperti beruang bernapas api. Oleh karena itu, kelompok partai siap memberikan pukulan kepada Lintian. Siapa yang tahu bahwa Roh Kudus dari kelompok partai menjulang setelah isolasi iman Lintian? Negara salju, bahkan orang-orang desa air, ingin tahu tentang apa yang terjadi, tetapi iblis berat dalam senyum aneh itu, tampilkan dengan Roh Kudus, tidak berguna. Su Jing juga berkata, leluhurku, tapi itu akan membuat rohmu tidak valid. Roh gagal? Semua orang terkejut. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah melihat kemampuan ini sebelumnya, tetapi Lintian bisa. Untuk sesaat, semua orang penasaran tentang itu. Raja Serangga tiba-tiba menatap Lintian seolah-olah dia melihat bayi. Wah, tiba-tiba aku ingin menyusulmu dan belajar. Hanya kamu? Kurang. Kata-kata Lintian membuat Raja mencibir, tidak memenuhi syarat. Kemudian Anda bisa melihat. Selesai berkata, Raja Serangga ini mengeluarkan serangga, lalu menelan, saat berikutnya Raja Serangga ini berubah menjadi laba-laba hitam besar. Semua orang di tempat kejadian konyol, dan Raja Serangga tiba-tiba memuntahkan sutra laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Targetnya adalah Lintian, dan dia membungkus Lintian di sekitar pepohonan. Orang-orang di negara salju segera bersorak, dan kelompok persegi berkata, Raja Cacing benar-benar kuat. Iblis terbang keluar untuk membantu, tetapi tertangkap. Su Jing dan orang-orang di negara air semuanya digantung di pohon. Jangan bilang kamu, kata Raja Serangga dengan bangga, yaitu, Tuan aliran airmu ada di sini, dan kamu tidak bisa segera mematahkan jalannya. Mendengar ini, Shanjian mulai berkata kepada Lintian dan yang lainnya, maaf, semuanya. Melihat pedang gunung seperti ini, Su Jing membenci dan berkata, semuanya sudah berakhir, menyerah saja, kamu menyarankan tidak. Tapi sekarang, Shanjian tahu bahwa tidak mungkin untuk pergi. Seluruh orang telah menyerah. Yantian dan orang lain bahkan terjerat sampai mati, sementara Fang Kun ada di sana untuk menggoda Shanjian dan yang lainnya. Tidak hanya itu, si dingin hitam, yang sedang menonton di kejauhan, berkata kepada sang putri di kursi sedan, Putri, Raja Cacing ini sangat kuat sehingga dia bisa menjadi yang besar. Sang putri tersenyum dan berkata, jika bukan karena saya, apakah dia akan melakukannya? Putri, apakah kamu berhubungan? Cara aneh hitam dingin yang baik itu, Putri Grace terdengar. Sebelum datang ke sini, saya menghubunginya, akhirnya biarkan dia pergi ke negara salju untuk membantu. Kuat, Putri. Dingin hitam itu menggerakkan jalan, dan sang putri tersenyum, pergilah, melewati pertemuan yang baik dengan mereka.